Shalom saudaraku, selamat menjelang hari Natal. Kiranya sukacita surga mengaliri setiap hati kita pada hari ini. Dan sebentar lagi saya mau melayani ya. Sekarang saya ingin kesaksian dulu sebelum saya berangkat. Jadi kesaksiannya itu begini. Saya hidup oleh kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan gak murah hati sama saya pada hari ini, maka pada hari ini juga saya gak akan bisa hidup. Artinya saya itu benar-benar mengatakan bukan sebagai kiasan, ya, bukan hanya sebagai nyanyian kemurahan-Mu lebih dari hidup, bukan. Tapi benar-benar kalau Tuhan gak kasih saya berkat pada hari ini, saya nggak akan bisa makan. Itu beneran terjadi ya. Setiap hari saya itu demikian. Pokoknya hari ini Tuhan kasih kami beras, kasih kami roti untuk dimakan, kami makan. Kalau tidak ya kami semua nggak makan. Itu setiap hari yang kami kerjakan. Nah, teman-teman tahu bahwa saya juga bekerja, tetapi saya bukan meniadakan gaji saya ya, tetapi gaji UMR di kota ini dibanding dengan harga kebutuhan di kota ini sebenarnya itu tidak bisa untuk mencukupi ya. Jadi teman-teman saya juga yang bekerja dengan saya itu selalu memiliki usaha sampingan. Kalau nggak begitu kita tidak akan bisa makan setiap hari ya, karena kebutuhan di kota ini tuh harganya mahal ya. Nah, saya sudah tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa hidup dan menghidupi anak-anak. Dan Tuhan mengatakan bekerjalah di ladangku. Oke, saya menurut Tuhan saya tidak memikirkan lagi apa yang kurang dari hidup saya, tapi saya memikirkan ladang Tuhan. Saya mencoba untuk menginjil, memuridkan, mendoakan, menjadi konselor ya. Saya sudah lakukan ini beberapa tahun lamanya. Nah, ketika Tuhan memberkati saya berupa uang ya, saya tidak lekas untuk membeli semua apa yang saya butuhkan. Saya simpan ya, saya berharap saya ini bisa memiliki tabungan untuk anak-anak ya. Apalagi di sini juga bukan hanya anak kandung saya, tapi ada anak lain yang Tuhan utus untuk saya ini mengasuh mereka ya. Terus saya kumpulkan gitu, berkat-berkat itu saya kumpulkan untuk melayani orang-orang. Tetapi kemudian ada seorang teman, ya teman saya ini juga saya bilang dekat dengan dia, ya, dan dia ini juga orang kaya menurut saya. Nah, dia ini mengadakan sebuah usaha dan mengajak kami untuk bergabung. Ya, saya bilang saya ini nggak punya uang saya itu hanya segini, dan kamu tahu bahwa uang ini adalah berkat Tuhan yang saya pakai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya juga, dan juga untuk pelayanan. Kalau diri saya sendiri ya, saya itu hampir tidak pernah membeli apapun, baju baru apapun itu, hampir saya tidak pernah membeli apapun untuk diri saya. Kalau enggak saya memang itu sabun, sampo gitu loh ya. Tapi untuk keinginan saya yang lain saya tuh nggak pernah. Ya, kemudian dengan menjanjikan uang modalnya ini dan profitnya akan kembali ya di bulan ini. Kemudian saya berpikir, oh baik, nanti kamu tahu ya bahwa uang ini itu untuk saya berangkat pelayanan. Ya, karena kamu tahu bahwa saya harus pelayanan khotbah ke kota A dan saya pelayanan ini ke kota B ya, dan itu sebenarnya membutuhkan pesawat. Tapi saya nggak punya uangnya hanya cukup untuk beli bensin mobil, untuk nginep di hotel di sana, ya hotel yang murah-murah, beserta ngajak anak-anak saya sekalian Natalan di sana.
dan juga uang ini juga kamu tahu untuk perputaran sehari-hari ya. Jadi ya dia tahu lah semuanya, dan dia okein, dia menjanjikan untuk profit bulan ini di tanggal yang sudah kemarin sebenarnya. Terus kemudian di tanggal di hari-hari yang lusa-lusa kemarin dia mengumumkan untuk menutup usaha ini, dan ya memang dia berjanji untuk mengembalikan modalnya saja, tidak pakai profit, tapi tidak tahu kapan. Tahu nggak, saudaraku, saya seperti jantung saya ini sejenak berhenti. Langsung Tuhan, aduh, saya bilang, saya sempat stres, saya nangis. Tuhan, Engkau tahu bahwa itu adalah uang saya satu-satunya yang sangat kecil di mata manusia, beneran sangat kecil di mata manusia, tapi sangat besar bagi saya karena saya nggak punya uang, dan itu uang satu-satunya yang saya miliki. Saya menangis dan saya berdoa kepada Tuhan, ya. Akhirnya Tuhan menyuruh saya untuk mengikhlaskannya dan memberkati teman saya itu. Teman dekat saya yang juga tahu saya melayani, dan juga ada terkadang kita sama-sama untuk pelayanan. Ketika Tuhan suruh saya untuk melepaskan semua rencana-rencana saya dan mengikhlaskannya dan memberkati dia, saya melakukan itu dengan sangat, detakan jantung saya pun saya bisa dengar dek 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 gitu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, kata Tuhan. Lepaskanlah apa yang memang bukan untuk kamu. Oke, saya doa, Tuhan, kalau Tuhan berikan saya kembali berkat itu, saya melayani Tuhan. Tapi kalau tidak, ya saya tidak bisa, karena saya nggak punya lagi. Bahkan untuk makan hari ini dan besok saja, ya setiap hari saya mengandalkan kemurahan Tuhan. Lalu ketika saya berdoa, saya seakan-akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Saya melihat saya ini sedang naik ke atas tebing, sedang proses naik ke atas gitu. Saya itu di tebing saya naik ke atas, dan saya butuh tali atau tangga untuk menaikinya. Dan Tuhan bilang, setiap kali kamu naik, maka tangga itu ada. Jadi Tuhan tidak menyiapkan tangga itu ada untuk saya naik ke atas, tapi Tuhan menyiapkan tangga itu step by step, langkah demi langkah. Jadi itulah yang Tuhan, itulah kesaksian saya, saudara. Dukung saya dalam doa, saudaraku. Tuhan utus saya untuk melayani. Sebenarnya banyak pelayanan di dalam kota dan juga di luar kota, dan semua uangnya sudah ludes. Kalau Tuhan beri saya berkat, ya saya akan berangkat. Kalau saya tidak beri berkat, ya sudah, saya tidak berangkat. Dukung saya dalam doa supaya saya bisa tetap memberkati dan mengasihi, serta mendoakan bahkan untuk orang-orang yang menyakiti saya dan menganiaya saya. Dan itulah saya hidup oleh kemurahan Tuhan, bukan oleh kekuatan saya, bukan oleh usaha saya.